Terus yang saya mau jawab juga mengenai urusan hukum saya dengan Pak Yusuf Kalla, itu sudah selesai dengan ada perdamaian. Bahkan saya beberapa kali, ada 2 kali, 3 kali bertemu dengan Pak Yusuf Kalla, dan hubungan kami sangat baik. Dan sebenarnya urusan proses hukum itu sudah saya jalani dengan baik. Dan memang waktu itu tidak ada diberitakan, karena waktu itu baik saya maupun pihak Pak Yusuf Kalla tidak pernah memberitakan di media, ya kawan-kawan ya. Dan sebenarnya urusan saya dan Pak Yusuf Kalla itu tidak ada tendensi pribadi, saya tidak membenci Pak Yusuf Kalla. Memang ada kalimat saya waktu itu spontan ya, spontanitas, jadi tidak ada mens reanya. Jadi waktu ada teman-teman membuat aksi demo di Mabes Polri, teman-teman minta mundurkan Pak JK dan saya merespon itu. Saya diminta sebagai orator. Jadi saya berbicara hal yang sama, dan itu bukan kesengajaan saya. Jadi memang tidak ada unsur kebencian atau mens rea. Jadi itu hanya sekali ya, dan memang udah selesai urusan itu. Oke? Ya. Untuk yang ijazah palsu ini, tuduhan kepada ijazah palsu, saya mau mengatakan bahwa urusan ini tuduhan ya dari Roy Suryo CS, daripada TPUA, ya kan, daripada penggugat yang di Solo, Sleman, itu sudah selesai, ya kan. Di Bareskrim juga sudah dinyatakan dihentikan. Terus yang di PN Solo itu kemarin itu sudah dibatalkan atau NO ya istilahnya ya, ditolaklah oleh majelis hakim. Dan sebenarnya hal yang sama sudah terjadi 3 kali nih, tahun 2022-2023 yang digugat oleh Bambang Tri, terus ada Hatta Taliwang, termasuk si Fadila ya. Dan itu 3 kalinya itu, yang 1 di Petun mereka cabut gugatan, yang 2 itu ditolak. Ya. Jadi urusan ijazah palsu ini gagal semua nih, gagal semua ya teman-teman. Yang ada sekarang ya kan, yang akan terjadi seperti tuduhan Bambang Tri dan Gus Nur, kira-kira tahun 2023 juga, yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu dan mereka membikinnya di podcastnya Gus Nur, dan mengambil kitab suci di atas kepala, bersumpah mubahala, yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Dan ini akhirnya majelis hakim, kalau nggak salah pengadilan negeri, sebentar ya. Bukan, jadi pengadilan negeri Blora. Ya, Gus Nur dan Bambang Tri sudah dihukum. Ya, vonisnya mungkin 3 tahun apa 6 tahun, saya lupa. Jadi memang 6 tahun ya. Jadi intinya bahwa mengenai isu tuduhan ijazah palsu ini tidak terbukti, bahkan akhirnya mereka ya kan dipidana oleh hukum karena menyebarkan berita bohong. Ya, sama seperti yang sekarang kita lihat teman-teman, saat ini sudah naik penyidikan di Polda Metro Jaya, dan sudah banyak oleh Polda Metro Jaya termasuk kami dimintai keterangan saksi-saksi baik di Jakarta, di Solo, di Yogyakarta, termasuk bukti-bukti lainnya, bukti-bukti petunjuk lainnya, dan mungkin saksi ahli juga sudah diperiksa. Makanya yang akan terjadi ke depannya itu adalah, sekali lagi saya bilang, telenovela dan drama-drama yang akan dimainkan Roy Suryo CS, baik secara tangisan maupun secara tawa ya. Jadi intinya itu. Terus saya juga mau mengatakan bahwa